Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa MTSN 1 Kota Tangerang yang masih semangat ya. Setelah kalian tadi mengikuti pembukaan bersama dengan Kepala MTSN 1 Kota Tangerang, Dr. Andes Haji Safarudin. Saat ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kurikulum dan pembelajaran yang dilaksanakan di MTSN 1 Kota Tangerang. Nah, bersama kita sudah hadir di samping saya ya, yaitu Bapak Ahmad Kosasi, SPD. Beliau adalah PKM bidang kurikulum. Jadi kalian nanti silakan disimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Kosasi mengenai kurikulum dan pembelajaran yang ada di MTSN 1 Kota Tangerang. Dan kita tahu pada saat ini pembelajaran dilaksanakan secara daring. Untuk itu, mari kita simak, kita dengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Kosasi. Pada Bapak Ahmad Kosasi, disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN Negeri 1 Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Safarudin. Yang terhormat Bapak Kepala Jurusan Tata Usaha, Bapak Ahmad Badri Esos. Yang saya hormati para PKM, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, dan yang tercinta anak-anak siswa baru kelas 7 MTSN Negeri 1 Kota Tangerang. Saya ucapkan selamat bergabung sampai di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Pertama, panitia Matsama yang memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi dalam Matsama ini hubungan dengan hal pembelajaran. Juga terima kasih pada Bapak Dimas Patih selaku moderator dalam kegiatan Matsama untuk siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Dalam materi kali ini, Bapak akan menyampaikan masalah kegiatan pembelajaran di MTSN Negeri 1 Kota Tangerang. Bapak akan memperkenalkan. Pertama adalah dari kurikulum yang akan kalian pelajari di madrasah, khususnya di MTSN Negeri 1 Kota Tangerang. Sini Bapak perkenalkan dulu tentang struktur kurikulum atau materi pelajaran yang akan kalian pelajari. Tentunya sini sangat jauh berbeda dengan materi pelajaran yang kalian terima waktu kalian SD maupun MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Untuk materi pembelajaran agama di Madrasah Sanawiyah itu ada 4 mata pelajaran. Di sini ada Al-Quran Hadis. Dalam 1 pekan ini kalian khususnya kelas 7 ini ya akan menerima sebanyak 2 jam pelajaran akidah akhlak, fikih, SKI, dan juga nanti ditambah khusus untuk bahasa Arab. Ini ada pembelajaran untuk pelajaran agama ini, itu ada pembelajaran bahasa Arab 3 jam untuk 1 minggu. Ini jika pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka penuh. Jadi kurikulum ini untuk tatap muka penuh. Lalu pendidikan kewarganegaraan, ya, ada bahasa Inggris. Yang ini jika kalian di SD juga ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, ditambah kelompok
umumnya seni budaya 3 jam, Penjas Orkes 3 jam. Ini adalah prakarya dan atau sekarang informatika ya. Untuk kelas 7 itu yang kita pelajari di sini adalah informatika. Ya, ini. Ditambah satu muatan lokal yaitu tahfiz. Ini kita kembangkan program tahfiz sebagai muatan lokal karena memang basis kita adalah basis sekolah agama dan untuk memperdalam dalam penguasaan materi pembelajaran kita tingkatkan materi pembelajaran agama ini dengan tahfiz Al-Quran yang tentunya ini kita punya target minimal bahwa kalian lulus kelas 9 itu bisa hafal juz 30 plus surat Yasin. Nah, bagi nanti kalian yang dari SD atau MI-nya sudah hafal juz 30, maka nanti di madrasah kita ini akan ditingkatkan hafalannya, yaitu juz 29 sampai dengan juz 28. Yang minimal kalian bisa menguasai juz 29. Artinya setelah masuk di MTS Negeri 1 Kota Tangerang, kalian akan mendapat peningkatan kualitas dari hafalan tahfiz ya. Yang tadinya juz 30 nanti juz 29. Bahkan kita kembangkan terus sampai kalian semampunya sampai berapa juz. Ya minimal itu adalah target minimal. Nah, waktu kegiatan pembelajaran ini kita laksanakan 1 jam pembelajarannya sebanyak 40 menit. Nanti untuk jam pembelajarannya dapat sampaikan ya seperti apa. Nah, ini skema untuk struktur kurikulum pembelajaran di masa darurat COVID ya. Ini masih menggunakan jam, tetapi nanti di dalam kegiatan KBM-nya ini kita buatkan dalam bentuk tatap muka, jam tatap muka. Jadi 2 jam ini adalah 1 jam tatap muka. Jadi kalian untuk Al-Quran hadis 2 jam pembelajaran ini kalian hanya bertemu 1 kali tatap muka dalam 1 minggu. Ya untuk begitupun sama akidah, fikih, SKI, kecuali yang 4. Ini nanti kalian akan 2 kali tatap muka dalam 1 minggu. Ya, matematik ini dibuatkan 2 kali tatap muka dalam 1 minggu karena materi-materi ini cukup luas dan cukup pemahamannya lebih tinggi dan sehingga untuk menguasai materi-materi ini dibutuhkan waktu yang lebih. Karena memang dari struktur kurikulum utamanya ini memang jamnya sudah lebih. Jadi yang 4 jam sampai 6 jam ini kita buatkan 2 kali tatap muka dalam 1 minggu. Ya, ini sama semua ya. Nah, alokasi waktunya 1 jam pembelajaran hanya 30 menit. Jadi 1 kali tatap muka itu 1 jam tatap muka 60 menit atau 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk kegiatan pembelajaran, di sini dibuatkan jadwal jam mengajar secara online atau daring dan tatap muka luring di MTS Negeri 1 Kota Tangerang tahun pelajaran 2021-2022. Maaf, ini ada keliruan. Nah, di sini kalian akan lihat bahwa di hari Senin sampai Kamis, kalian nanti mulai belajar itu adalah jam 7.30 sampai jam 8.30. Ini waktu KBM-nya ya, hanya waktu KBM. Jam kedua, jam 8.30 sampai jam 9.30. Di sini 1 jam atau 1 jam tatap muka, artinya 2 jam pembelajaran.
2 jam pembelajaran. Jadi untuk satu kali pertemuan ini. Nanti kalian diberikan istirahat, jeda waktu 9.30 sampai 10, lalu dilanjutkan hingga kalian belajar itu adalah ada 4 kali pertemuan dalam satu hari sampai jam 12. Ya. Namun berbeda hari Jumat karena nanti kalian akan menghadapi waktu Jumatan atau sholat Jumat, maka waktu masuknya dimajukan jam 7. Ya. Sehingga nanti selesai belajar itu waktu jam 11.30. Ini untuk sholat Jumat. Selain itu, dari hari Senin sampai Kamis atau Jumat, ya, setelah KBM, nanti akan ada kegiatan lain, tapi ini sifatnya adalah nanti sifat mandiri, ada pembelajaran mandiri di rumah. Jadi kalian setelah belajar di pagi hari, di siang harinya kalian kalau memang nanti ada tugas-tugas dari KP guru, kalian bisa mengerjakannya di waktu ini sampai jam 15.30. Ya. Artinya setelah jam 15.30 itu kalian silakan beristirahat untuk persiapan belajar besok. Jadi jangan sampai tugas-tugas ini dikerjakan di malam hari waktu kalian istirahat. Ya, diusahakan hari itu kalian belajar di rumah sesuai dengan pembelajaran tatap muka. Karena tatap muka itu kalian pulang dari sekolah itu jam 15.30 atau jam 16 setelah sholat asar. Jadi pelajaran pun sama di rumah. Kalian belajar di rumah sampai jam 15.30, tetapi memang kalian setelah diberikan materi pembelajaran selebihnya kalian belajar mandiri, dibantu oleh orang tua atau kakaknya atau saudara yang lain. Tapi juga nanti di sini ada kegiatan bimbingan konseling. Rutinitasnya nanti jadwalnya akan dibuatkan oleh guru bimbingan konseling tersendiri. Nanti akan disampaikan kepada kalian melalui grup kapan ada pertemuannya. Itu minimal 1 bulan sekali. Nanti kalian ada bimbingan secara yang baik yang pribadi maupun yang klasikal, ya. Tentunya nanti yang pribadi sendiri ada ketentuan dan aturannya nanti akan disampaikan oleh guru bimbingan konseling agar kalian nanti permasalahan atau yang dikonsultasikannya itu tidak dapat diketahui oleh siswa yang lain. Yang berikutnya ada tambahan jam pembelajaran. Ini jika diperlukan. Misalkan kalian nanti di dalam pembelajaran di pagi hari ada materi-materi yang kalian anggap masih cukup sulit dan hampir tidak dikuasai oleh seluruh siswa atau peserta didik, kalian boleh nanti kalau membuat kesepakatan dengan bapak dan guru minta ditambah, ya, diulang atau diperdalam. Nah, tapi ada kesepakatan nanti dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar. Apakah kalian semuanya mau atau beberapa orang saja melalui bimbingan, ini dipersilakan. Karena Bapak Ibu Guru kalian juga jam kerjanya itu sampai jam 15.30. Jadi selama jam kerja silakan kalian tanyakan. Nah, tugas-tugas kalian juga jangan sampai nanti kalian juga menanyakan ini di luar jam pelajaran, misalkan di malam hari. Ya, jadi kita selesaikan dalam 1 hari. Agar Bapak Ibu Guru juga bisa istirahat setelah jam 15.30 ya untuk kembali ke keluarganya. Ini kalian harus pahami ya. Nanti ini akan di-share kepada kalian, diberikan agar kalian ingat ya. Nanti. Nah, bagaimana cara belajarnya, bagaimana nanti cara mengerjakan tugas-tugasnya dan yang lainnya masalah KBM nanti Bapak akan jelaskan. Ya. Bapak keluar. Itu nyala kerja. Masih. Dia motor nggak nih? Recording in progress. Kita lanjut ya. Mohon maaf ada gangguan ya.
Ini Bapak sikat ya, karena waktu kita cukup pendek, ya nanti diberikan kepada kalian. Nah ini yang tatap muka atau luring, jika nanti kita tatap muka full ya, nah, ini seperti ini, nanti dari hari Senin, ini tersendiri karena dia upacara bendera, dimulai jam 6.30, kita sudah mulai kegiatan upacara bendera, artinya jam 6.15, atau minimal jam 6.25, kalian sudah ada di sekolah. Karena jam 6.30 kalian sudah kegiatan upacara, artinya sudah di lapangan, bukan baru sampai. Nah ini kegiatan KBM-nya sebanyak 40 menit, ya kalau dihitung 10 jam pembelajaran, ini sampai jam 15:15, sehingga nanti kalian setelah sholat asar baru pulang. Ya, kita ada istirahat 2 kali, istirahat pertama, ini bagi yang belum sarapan pagi, jangan khawatir, nanti kalian sarapan di sekolah, karena kita masuknya terlalu pagi ya. Nanti makan siang pun bisa dibawa dari rumah atau juga bisa pesan di sekolah melalui catering sekolah ya di sini. Dan sholat zuhur nanti berjamaah dari Masjid Al-Bihar. Untuk hari Selasa di sini sama ya, masuk jam 7.30, jam 6.30, tetapi didahului kegiatan tadarus dan literasi. Ya, tadarus dan literasi, baru selanjutnya dilakukan kegiatan KBM selama 11 jam pembelajaran. Nah, jam pulangnya sama, hampir sama aja ya. Jam 15, cuma 25 di sini, lebih 10 menit. Ya. Ini Selasa sampai Kamis. Dan hari Jumat, ini kegiatan awalnya, pembiasaannya didahulukan dengan kegiatan, biasanya ini sholat duha. Setelah sholat duha, biasanya kita mengirimkan hadiah al-kubur, tahlil, yasin. Ya. Nah, sekaligus kalian memang nanti yang kelas 9 sampai kelas 9 ini kalian harus sudah hafal yasinnya. Sambil baca juga sambil dihafal, sehingga nanti kalian diberikan sertifikat hafal surat yasin dan juga juz 30 bagi yang juz 30. Kalau sampai yang juz 30 dan 29 diberikan juz 30 dan 29. Jadi kegiatan KBM kita selesai nanti sampai jam 11.20. Ini sudah selesai. Dan setelah sholat Jumat kalian hanya kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Ya, sampai sore, ya sampai jam 16 atau maksimal itu diberikan sampai jam 17 jika memang membutuhkan waktu tambahan untuk ekskulnya. Nah, ini jika terjadi kegiatan KBM yang luring. Nah, namun tetapi nanti kalau setelah pembelajaran luring nanti akan diadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti skema itu akan disampaikan kepada kalian. Ya. Nah, seperti apa skemanya nanti akan diinformasikan, dan pembelajaran tatap mukanya seperti apa nanti akan disampaikan kemudian. Nah, ini untuk struktur kurikulum dan waktu kegiatan pembelajarannya. Untuk jadwal pembelajarannya nanti kalian akan diberikan setelah sama kalian nanti hari ketiga mungkin sudah diberikan pembentukan kelas baru. Dia akan dikasih linknya, link grup kelasnya. Ya, nanti setelah di grup kelas, kalian akan diberikan masing-masing jadwal pembelajaran, terus juga jadwal jam mengajar yang ini yang disampaikan, ya, untuk kalian belajar. Dan juga nanti akan tahu siapa wali kelas lain kalian, ya. Yang kalian perlu perhatikan bahwa di SD atau MI dengan MTS ini ada perbedaan. Kalau di SDM itu kan menggunakan guru kelas, ya. Untuk guru pengajarnya hanya satu. Paling ada tambah beberapa mata pelajaran yang gurunya guru bidang seperti bahasa Inggris, Penjas, ya, dan agama biasanya. Tapi kalau di MTS ini atau tingkat MTS atau SMP, semuanya adalah guru bidang studi atau guru mapel. Jadi satu bidang studi diajar oleh satu orang guru khusus. Nah, untuk itu kalian untuk nanti bisa yang mengarahkan kalian, yang membimbing dan membina kalian secara khusus, kalian akan dikelompokkan dalam satu kelas itu di bawah binaan wali kelas. Nah, nanti wali kelas inilah nanti yang akan selalu memantau dan membina kalian dalam kegiatan pembelajaran maupun yang di rumah. Jika ada kalian permasalahan-permasalahan dengan KBM atau permasalahan lain, bisa dikonsultasikan dengan wali kelas. Dan juga nanti kalau memang dibutuhkan, kalian akan dikonsultasikan oleh guru BP dan maupun nanti hal-hal lain. Ya, ini untuk kebaikan kalian, ya, masalah absensi segala macam nanti akan selalu dicek oleh wali kelas tentang kehadiran kalian, ya. Karena sangat penting nanti peranan wali kelas ini di dalam kegiatan pelajaran, terutama dalam melayani kalian dalam hal pendidikan.
Nah, di sini saya akan membahas masalah kegiatan pembelajaran kita pada masa daring, bahwa nanti dalam kegiatan pembelajaran daring kalian ini kalian akan menggunakan aplikasi yang disebut sebagai e-learning, e-learning madrasah MTSN 1 Kota Tangerang. E-learning inilah yang digunakan oleh kalian dan Bapak Ibu guru untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, Bapak Ibu guru menyampaikan materi, ya kalian nanti menyimak atau mempelajari materi dari e-learning. Ya, bagaimana nanti e-learning ini untuk dipelajari oleh kalian? Tentunya di sini akan Bapak sampaikan bagaimana cara penggunaan e-learning. Cara menggunakan e-learning yang pertama adalah jelas kalian harus memiliki perangkat yang bisa untuk bekerja secara online. Apakah itu handphone, tablet, atau komputer, ya komputer desktop atau juga laptop dan yang lainnya. Ini syarat yang pertama harus memiliki perangkat itu. Jadi tolong disiapkan dan Bapak yakin kalian ya semuanya memiliki, walaupun secara pribadi tidak memiliki, mungkin pasti dari orang tua kalian ada. Buktinya hari ini kita melaksanakan kegiatan sama secara daring, kalian bisa, artinya perangkatnya ada. Dan memang kalau jika perangkatnya nanti tidak ada, silakan kalian nanti menghubungi pihak madrasah kita diskusikan seperti apa solusinya. Kalian boleh menggunakan fasilitas nanti di madrasah kalau memang kalian tidak memiliki perangkat. Ya, tentunya ini nanti di bawah bimbingan dan juga tidak boleh banyak siswa yang hadir di sekolah, hanya tertentu saja. Makanya nanti akan diadakan pembinaan atau bimbingan. Ya. Yang kedua, syarat kedua adalah perangkat tersebut harus terkoneksi dengan internet, artinya kalian harus memiliki kuota internet. Ya, baik itu kuota belajar maupun kuota yang umum biasanya ya digunakan. Ini untuk kegiatan pelajaran. Itu syarat wajibnya. Kalau tidak ada kuota, otomatis kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran walaupun perangkatnya ada. Dan usahakan ketika belajar jaringan kalian dalam kondisi baik. Ya, karena waktu KBM kita cukup pendek, cukup singkat, ya 30 menit. Ini kalau kalian terlambat, nanti akan berpengaruh terhadap kegiatan KBM. Password. Ini internetnya nggak jalan.
Ada kertas nggak Bu? Bisa. Ya di sini ya. Nah, nanti kalian diberikan linknya, link untuk e-learning. Setelah kalian nanti linknya dibuka, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi masukkan username, masukkan passwordnya. Misalkan contoh nih ya, username-nya misalkan ini usernya. Ini biasanya nanti username ini diambil dari NISN kalian. NISN ya. Agar kalian mudah. Masing-masing kan akan berbeda itu kalau NISN ya. Passwordnya masukkan di sini ya. Sesuai yang diberikan dari madrasah. Kalau sudah, kalian tinggal klik login e-learning. Ya. Nah, dia akan muter seperti ini, akan terbuka. Ini, kalau ini ada informasi ini, lewati saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mau klik selanjutnya, boleh. Kalau ingin tahu ya, dibuka aja ini untuk apa. Di sini nanti ada informasi-informasi juga. Kita lewati, langsung terbuka seperti ini. Di sini ini yang ada di forum. Jadi kalau kalian nanti menuliskan apapun, Bapak Ibu guru menuliskan atau ada informasi apapun dari madrasah akan muncul di sini di forum. Ya. Ada di forum. Jadi forum ini umum, semua siswa bisa lihat. Ya, semua siswa bisa lihat. Jadi ini biasanya untuk informasi-informasi yang diberikan secara umum baik dari madrasah atau dari ya, Bapak Ibu Dewan Guru, tapi yang sifatnya memang untuk seluruh siswa atau informasi kegiatan ekskul segala macam di sini kita berikan ya. Oke. Nah, ini kalian lihat di kotak dialog di atas ya. Ini forum madrasah, kelas online, notifikasi, kalender, tugas kelas. Kelas online ini kelas, nanti kelas kalian. Nanti di sini akan masuk kelas-kelas bidang studi atau pelajaran. Kita ada 15 mata pelajaran, maka nanti akan ada 15 kelas yang muncul. Sekarang adalah tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil. Maka nanti akan kelasnya akan muncul. Di sini Bapak, salah satu ini kelas online-nya ya. Ada pelajaran 9A prakarya, fikih, akidah akhlak, SKI, bahasa Indonesia, ya. Ini kelas-kelas yang muncul. Nah, IPA semester 2, ini semester 2 ya. Nanti semester ini ganjil nih. Nanti tahun ini akan dibuatkan misalkan IPA ya semester ganjil. Nanti akan dibuatkan tahun pelajaran 2021-2022. Ini pembuka kelas yang tahun lalu ya. Ini semester genapnya, ini semester ganjilnya. Kalian tinggal pilih nanti misalkan jam pelajaran pertama pelajaran IPS, kalian klik saja di sini. Ya. Nanti pelajaran kedua misalkan prakarya, kalian klik di prakarya. Ini cukup mudah ya. Kalian tinggal klik saja. Ya. Atau kalian buka di sini, kelas online. Nah, sini juga ada kelas mana yang mau dibuka. Ya. Notifikasi ini adalah pemberitahuan ya, aktivitas yang diberikan baik dari guru maupun siswa. Kalian bisa lihat. Ya, aktivitas apa di sini bisa dilihat. Kita ya, mudah-mudahan ini belum terhapus. Oke, Pak.
Nah, ini ya, ada pemberitahuan 1 jam lalu, membuat jadwal virtual meeting 9A. Jadi, nanti ada notifikasi yang disampaikan sini. Kalender ini kegiatan ya madrasah selama 1 tahun pembelajaran nanti. Pertama nanti yang akan kalian bisa pelajari dahulu atau kalian lihat adalah yang semester ganjil ya terlebih dahulu. Nanti yang semester genap akan disampaikan. Ini loadingnya agak sedikit lama. Oh, sini. Jadi banyak bikin kelas kali ya. Ini nih harusnya muncul ya. Nanti ada munculnya. Nanti kalian bisa lihat lah. Kalian buka, tinggal klik saja tugas kelas. Nanti tugas-tugas yang ada di kelas. Logout. Ya. Nah, kita lihat terus sini yang kita buka kelas online ya. Kelas online-nya. Bisa kita lihat dari awal ya. Dari beranda. Mana sih? Ya, kita lihat dari sini ya. Misalkan nanti kalau sudah buka ini, ya nanti akan tertera sini nama. Kalau kalian upload foto, nanti di sini ada edit profil ya. Saya edit profil. Nah, ini lihat profil Anda. Nanti bisa kalian edit, kalian bisa masukkan foto juga bisa diupload. Ya, nanti perhatikan instruksinya ada ukurannya berapa. Ya, nanti foto kalian akan muncul. Misalkan kita hari ini akan mempelajari IPA misalkan ya. Nah, IPA semester genap ya, semester 2 nih. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini bukan forum, ya. Nah, ini tapi timeline kelas. Jadi ini tidak bisa dibaca oleh siswa lain selain kelas 9A. Misalkan kalian kelas 9A nih ya. Maka hanya kelas kalian yang bisa lihat. Seluruh siswa di kelas itu bisa lihat. Ini biasanya digunakan untuk instruksi atau penyampaian dari Bapak Ibu Dewan Guru mengenai kegiatan pembelajaran hari ini, baik di awal maupun di akhir. Ya, di sini. Nah, sini ada ya. Ini instruksi untuk kegiatan misalkan pembelajaran adalah diberikan soal-soal ujian madrasah. Ya, nanti seperti apa? Di sini kalian bisa lihat menunya ada apa saja, ada timeline kelas, ada video conference. Nah, nanti kita bisa belajar video conference tatap muka ya, tetapi melalui online yaitu video conference. Di sini kalian nanti akan diteruskan oleh gurunya, kalian tinggal buka saja di sininya video conference-nya. Nah, ada tidak sini jadwalnya? Kalau sudah dibuat oleh gurunya pasti ada di sini. Sekarang di sini IPA materi pertemuan ke-1 Ahmad Kosasi ya. Di sini kita akan bertemu di 12 Juli pukul 8 mulainya. Nah, misalkan kita join saja di sini. Ya klik join. Nanti kalau gurunya sudah buka sudah join maka nanti akan muncul. Ini tidak muncul karena yang lain tidak buka, gurunya juga tidak buka. Di sini nanti kita mengadakan video conference. Jadi kalian tidak lagi menggunakan Zoom, menggunakan atau 5 kompetisi dasar yang akan kita pelajari di sini.
Ini hanya kalian bisa ya, lihat, bisa baca. Ya, KM kegiatan KBM-nya bisa kita lihat. Silakan. Nah, ini KM 63. Jadi kalian harus minimal dapat nilai 63. Kalau tidak 63, nanti di remedial. Ini RPP ini dibuat guru rencana kegiatan pembelajarannya. Kita ngapain sih? Kegiatannya apa saja? Ya. Ini dicari pertemuan keberapa, satu, semesternya genap misalkan ya. Ada tidak di sini? Ini pertemuan ke-1 ya, nomor 1 pertemuan ke-1 pasti. Ya. Nanti pertemuan keduanya ada tidak? Nah, ini tidak muncul banyak karena memang sudah mulai dilakukan pembersihan penghapusan karena untuk dilakukan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 agar nanti ini tidak berat ya, tidak berat, loadingnya tidak lama ya. Jadi berkas-berkas yang tahun lalu kita akan mulai adakan penghapusan ya agar nanti akan lebih mudah. Nah, di sini yang penting nanti bahan ajar. Tadi disampaikan lebihnya kita akan mempelajari apa? Kalau ada materinya di sini ya. Materi bahan ajar sebutnya. Nah, di sini banyak, ini karena sudah banyak ya. Nanti kalian akan diberikan satu persatu sesuai pertemuan. Pertemuan ke-1 apa materinya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Ini karena dia ada soal UM ya. Jawaban dibagikan. Kalau tulisannya dibagikan untuk siswa, ini bisa kalian buka atau bisa kalian download, silakan. Kalau biar mudah tidak buka-buka di sini ya di download, nanti kalian taruh di HP bisa dipelajari berikutnya. Jadi secara nanti setelah kalian download kan kalian bisa pelajari tanpa harus online. Ya, kalian bisa pelajari berulang-ulang offline. Tapi kalau di sini buka langsung ini harus online. Ya. Ini kalau dibagikan untuk siswa bisa dibuka dan ada. Tapi kalau nanti dia disimpan untuk pribadi tulisannya, berarti itu adalah belum dibuka oleh gurunya. Nanti kalau kalian pas pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini masih disimpan oleh untuk pribadi, kalian hubungi gurunya. Ini belum bisa dibuka, berarti nanti dibuka oleh gurunya. Ya, dibuka. Ini materi-materinya di sini. Ya ini macam-macam ya. Bisa profil, PPT, bisa berupa video. Nah, seperti ini video. Ya. Ini bisa kita buka, nanti kita link ya. Ya. Iya, ya. Nah, ini nanti kalian buka, silakan. Ada nanti yang bisa di-linkkan ke YouTube ya. Seperti itu. Baik. Ya, itu lanjut ya karena waktunya tinggal sedikit, cukup singkat. Ini daftar siswa tergabung nanti yang ada di kelas kalian. Rekap kehadiran nanti kalian bisa lihat rekap kehadiran kalian. Oh tadi terlupa ya, kalau nanti kalian belajar pertama kali setelah buka kelas langsung ada lakukan absensi ya. Nanti bawa kasih tahu absensinya di mana. Nah ini tugas ya. Kalau ada tugas dari Ibu Guru, tugas ulangan di sini 3 ada tugas pengetahuan, tinggal diklik tugas keterampilan dan CBT. CBT ini biasanya buat ulang-ulangan atau ujian. Ini rekap nilai Anda. Ya nanti kalian tahu rekap nilainya berapa kalender kelas. Bapak akan buka coba yang pengetahuan ini sama nih. Untuk keterampilan nanti caranya sama ya. Kita buka di sini. Ada tidak tuh? Ya. Nanti di sini tugas. Tugasnya apa? Ini KD-nya, skemanya tes tulis ya. Kalau tes tulis dia. Nah, kalau penugasan nanti sini petugasan soal latihan transformator. Silakan isi atau upload jawaban link ya atau link atau jawaban kalian. Ini biasanya soalnya bisa saja diberikan di bahan ajar. Materinya biasanya kalau begini diberikan bahan ajar, nanti jawabannya kalian upload di sini. Untuk memudahkan dan lebih ringan bagi kalian untuk mengupload itu, jangan lupa filenya kalau berupa file simpan dulu di drive. Jadi nanti yang kalian kirim ada linknya. Sebab kalau kalian kirim filenya itu akan berat, apalagi video masuknya akan berat, akan lama sekali.
dan tentunya memakan kuota. Lebih baik kalian share linknya saja. Yang kalian upload di sini adalah link, ya, linknya. Jadi nanti kalian masukkan linknya, kalian simpan di drive kalian lalu kirim linknya. Yang keterampilan pun sama, ya. Nanti seperti itu. Nah, ini ada. Nanti kalau judulnya belum dinilai, upload. Nah, kalau sudah dinilai nanti ada feedbacknya, nilainya, ya. Belum nilai ini berarti belum dinilai, ya. Upload di sini, upload hasilnya nanti diupload. Di sini akan terekam semua, ya. Ini kalau ini biasanya untuk ujian, untuk ulangan yang langsung menggunakan soal di situ tanpa mengupload, langsung mengerjakan, ya. Pakai CBT biasanya kalau soal langsung dikerjakan di sini. Ini tinggal diklik kerjakan saja. Misalkan. Kemudian tidak lama. Nah, ini penilaian hari kedua mata pelajaran IPA. Ini ya waktunya ada. Ini waktunya sudah ditutup kalau tidak salah nih. Ya, nanti ada. Nanti akan muncul soal-soalnya di sini ya. Nah, pokoknya mudah lah nanti. Kembali. Ya. Cek nilai sudah ya. Bahan ajar. Nah, kita kembali ke forum dahulu ya. Kita cek di mana sih absennya. Nah, nanti ketika kalian pertama kali buka kelas, ya, nanti absen itu ada di kelas ya. Di sini ada konfirmasi kehadiran. Jangan lupa nih absen. Klik di sini ya. Untuk kehadiran kalian. Jadi nanti pas buka kelas langsung di sini konfirmasi kehadiran. Itu nanti akan masuk ke sistem kita yang ada di e-learning guru dan akan terekap. Nah, di sini kalian akan tahu, nah, 12 Juli hadir jam berapa. Dan ingat nanti semua aktivitas kalian itu bisa terekam di guru. Nah, ada nanti namanya aktivitas siswa. Jadi kalian hadir, absen, kalian buka tadi semua ini ya, buka timeline, buka sentuh kompetensi, buka RPP, buka bahan ajar, itu akan muncul di notifikasi guru. Jadi kalau kalian nanti misalkan cuma absen lalu tutup dan kalian tidur atau main tidak mengikuti pembelajaran, nanti aja sore atau malam baru dibuka pembelajarannya, kalian akan ketahuan bahwa kalian tidak mengikuti pembelajaran karena akan muncul di notifikasi guru. Itu tapi notifikasinya cuma satu, absen hadir, tidak ada yang lain. Kalau dia aktif belajar, pasti ada kegiatan membuka timeline, membuka misalkan rencana bahan pembelajaran, membuka bahan ajar, seperti apa membuka tugas, itu akan muncul di notifikasi guru. Jadi kalian akan terpantau belajar atau tidak, atau hanya cuma absen, ya. Dan akan diberikan catatan, dan itu akan muncul catatannya di wali kelas dan di guru BP, sehingga nanti wali kelas dan guru BP bisa memantau kalian untuk catatan. Kalau banyak catatannya, kalian bisa saja dipanggil untuk diberikan konsultasi, ya. Nah, itu sepintas dengan e-learning ya. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa log out ya. Di sini tinggal klik saja log out. Nah, berarti nanti kalian keluar. Kalau nanti kalian kalau masih belajar di sesi kedua tidak usah di log out ya. Kembali saja ke forum madrasah. Nanti buka lagi pembelajaran dua, ya misalkan IPS atau matematik, ya. Ini bahasa Inggris misalkan. Kita buka saja. Masuk, langsung jangan lupa absen ya. Masuk. Nanti setelah ini silakan mau dibuka yang lain. Nah, tadi kalau ada bahan ajar, lihat di bahan ajar. Terutama ini yang penting bahan ajar kalian bisa pelajari. Apa materi hari ini? Tapi nanti materinya biasanya instruksinya ada di timeline di sini. Ya, ada. Kita buka bahan ajar, kita cari sesuai instruksi, kita buka. Kalau di sini ada soal, kerjakan soalnya. Nanti di mana adanya? Apakah di pengetahuan, apakah di keterampilan? Nanti silakan upload. Ya. Apakah soalnya itu langsung di CBT? Langsung kita kerjakan di CBT-nya. Ya, seperti itu. Ini ringkasnya untuk kegiatan pembelajaran kita menggunakan fasilitas ya, menggunakan e-learning. Ini cukup bagus, semuanya terkontrol kegiatan pembelajarannya, absensi ya. Tidak seperti di Google Classroom ya, kalian tidak terpantau. Jadi
Hati-hati nanti kalian jangan semaunya karena akan terpantau kegiatan kalian di sini. Jadi sikap kalian juga akan terpantau. Ya, sementara kita tutup dulu ya. Ini. Bapak kira cukup sekian karena waktu yang diberikan pada Bapak cukup singkat, ya hanya 1 jam. Sebenarnya masih panjang, terutama masalah e-learning ini. Cek kalian pahami, coba nanti setelah diberikan linknya, diberikan passwordnya, kalian buka-buka, kalian coba-coba. Itu cukup mudah. Kalau Bapak yakin kalian semua bisa, ya kalian sudah menguasai gadget ya, HP ini cukup mudah, ya untuk di. Tapi yang kalian perlu paling pahami nanti adalah terutama dalam mengupload tugas-tugas atau soal-soal. Jika itu harus diupload, perhatikan betul ya nanti kapasitasnya. Misalkan kalian suruh foto jangan langsung diupload, dicek dulu ya. Tadi sebaiknya yang paling bagus itu kalian simpan di drive, kalian upload, kirimkan linknya agar ini tidak membebani server, juga tidak membebani kalian ketika mengupload, tidak berat ya, seperti itu. Dan kapan pun gurunya mau lihat itu tetap ada di situ ya, selama linknya masih ada bisa dipantau. Itu saja dari Bapak. Untuk sementara sebagai kurikulum Bapak sampaikan informasi awal kepada kalian untuk kegiatan, terutama untuk kegiatan KBM kita dari hari ini yang akan dilaksanakan di tahun pelajaran ini, yang mekanismenya seperti ini. Nanti selanjutnya apa yang perlu diinformasikan Bapak sampaikan lagi di mulai grup kelas atau melalui informasi-informasi yang lain melalui Bapak Ibu guru lain, terutama nanti kepada wali kelas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk PKM kurikulum Bapak Asasi. Terima kasih sudah memberikan materi tentang kurikulum dan pembelajaran yang dilaksanakan di MTSN 1 Kota Tangerang. Tadi saat Pak Kosasi sedang memberikan materi, ada yang bertanya Pak, masih ada yang bertanya. Iya, pembelajarannya daring atau daring, tatap muka gitu. Muka, ya. Jadi ditegaskan sekali lagi bahwa pembelajaran yang dilaksanakan adalah daring, menggunakan tadi dari rumah dengan menggunakan e-learning, madrasah. Ya, e-learning madrasah. Nanti kalian akan diberikan username dan password ya. Jadi jangan khawatir, linknya nanti. Kalian adalah siswa MTSN 1 Kota Tangerang. Jadi kalian pasti akan mendapatkan akses untuk bisa mengakses e-learning tersebut. Intinya nanti sambil belajar ya, kalian pastinya bisa, apalagi setiap hari pegang HP ya. Jadi tergantung kalian untuk bisa belajar, untuk membuka-buka semua fitur-fitur yang ada di e-learning, dan insya Allah semuanya nanti akan berjalan dengan lancar. Ya, demikian untuk sesi yang kedua ini, yaitu tentang kurikulum dan pembelajaran. Jadi disampaikan oleh PKM kurikulum, yaitu Bapak Ahmad Kosasi. Selanjutnya kita ke sesi terakhir. Kalian jangan live dulu ya, jangan live dulu. Masih ada sesi yang terakhir, yaitu tentang kesiswaan. Ya, terima kasih Pak Kosasi. Tentang kesiswaan nanti akan disampaikan oleh PKM kesiswaan, yaitu Miss Fani Rahma Melani SPD. Dengan dipandu hostnya oleh Bu Guru BK ya, Ibu Dita. Bapak akhiri Ketua panitia undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kedua, peserta didik kalau misalnya datangnya 16 sampai 40 menit ini boleh tetap masuk, tapi ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama adalah harus lapor kepada guru piket dan tidak boleh ikut pada jam pertama pada kelasnya. Ini nanti guru piket ngapain gitu ya? Nanti ada bukan semacam hukuman sih, kayak semacam nanti peserta didik yang terlambat harus mengikuti tadarus ya. Tadarus itu nanti ditentukan suratnya oleh guru piket. Oke, selanjutnya peserta didik yang datang 40 menit, lebih dari 40 menit atau 1 jam pelajaran tidak diperkenankan masuk ke kelasnya, tapi dia harus menghadap guru piket juga BK dan kemudian berlanjut kepada wali kelas untuk dipulangkan. Jadi kalau lebih dari 40 menit tidak boleh
masuk sekolah itu selama 1 hari itu ya. Nanti wali kelas akan menghubungi orang tua kalian untuk melapor bahwa kalian dipulangkan karena terlambat. Oke. Tapi ada beberapa ketentuan, kalau misalnya lebih dari 40 menit itu boleh masuk karena insiden tertentu ya, misalnya kalian terlambat, ada di jalan tuh macet-macetnya itu yang benar-benar tidak diprediksi gitu ya, item-item tertentu yang mungkin di luar kewajaran itu mungkin akan bisa dibolehkan masuk. Tapi kalau seandainya memang mengada-ngada alasannya itu tidak bisa, kecuali misalnya gini, atau enggak orang tua kalian sebelum hari kalian terlambat itu sudah telepon dulu ke wali kelasnya, lapor kalau kalian mau telat, itu bisa ya. Asal jadi ada insiden khusus atau kejadian tertentu yang menyebabkan kalian terlambat. Lanjut, sekarang untuk izin ya, untuk izin apa yang harus dilakukan. Di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika kalian sakit 1 hari, maka orang tua wajib mengirimkan surat. Suratnya itu dalam bentuk boleh tulisan tangan orang tua, atau kalau mungkin zaman sekarang mah kalian bisa menggunakan, orang tuanya menggunakan WhatsApp gitu ya, untuk lapor ke wali kelasnya. Kalau misalnya kalian sakitnya 2 hari, kalau sakitnya 2 hari itu wajib mencantumkan atau mengirimkan surat keterangan dari dokter. Ya, kalau 1 hari boleh dari orang tuanya aja, kalau 2 hari wajib surat dari dokter. Untuk izin, kalau cuma 1 hari, orang tua boleh mengajukan permohonan izin kepada wali kelasnya. Itu 1 hari. Kalau 2 hari dan seterusnya harus melalui bidang PKM bidang kesiswaan. Jadi harus lapor dulu ke saya. Nanti mungkin bisa melalui wali kelasnya kalau kalian mau izin untuk keperluan khusus gitu ya. Lalu untuk yang ketiga, alias tanpa keterangan, kalau cuma 1 hari, kalau 1 hari tanpa keterangan, maka orang tua akan diberikan kabar sama wali kelasnya ya. Kalau lebih dari 1 hari, 2 hari misalnya, maka orang tua akan dipanggil oleh wali kelas untuk mengkonfirmasi kenapa nih anaknya tanpa keterangan 2 hari ya. Untuk selanjutnya kalau misalnya lebih dari 2 hari, 3 hari dan seterusnya, maka akan dilakukan home visit oleh wali kelas dengan pendampingan oleh guru BK. Oke, lalu sekarang yang selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Di sini saya sudah menuliskan apa yang harus kalian lakukan, alias kalian harus lakukan yang do, dan yang tidak itu yang don't. Oke, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian wajib mengikuti tadarus. Yang kedua, kalian wajib berdoa sebelum dan setelah jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, harus melapor ke guru piket, mungkin ini ketua kelasnya ya, atau perwakilan kelasnya, jika di kelas setelah 5 menit bel, gurunya belum hadir. Lalu yang keempat, menyiapkan buku pelajaran, catatan, dan alat tulis sebelum jam pelajaran. Kalau bisa ini tidak ada alasan, pinjam-pinjam ke temannya, atau enggak baru mau mulai belajar, Bu, saya izin mau ke koperasi, misalnya mau beli ini itu segala macam, itu sebaiknya tidak dilakukan ya, karena nanti kalau izin keluar kalian harus melapor dulu ke gurunya. Kalau gurunya udah ada, tapi jadi kalau nggak ada guru di dalam kelas itu kalian tidak boleh keluar sembarangan. Nanti ada semacam kartu khusus ya. Nanti kalian hanya boleh keluar jika kalian memakai kartu tersebut. Oke, lalu yang selanjutnya mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang lalu melaksanakan atau memakai seragam olahraga hanya pada jam penjas. Jadi kalau belum jamnya tidak boleh menggunakan seragam olahraga. Dan jika bukan jamnya juga tidak boleh olahraga di lapangan. Oke, yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama, keluar kelas pada saat pergantian jam. Kalau misalnya mau keluar kelas, tunggu guru yang selanjutnya itu hadir, izin dulu baru kalian keluar. Oke, lalu membuat gaduh dan onar selama KBM, itu tidak boleh. Selanjutnya, membawa tip-ek atau correction pen pada saat jam pelajaran. Jadi di sekolah ini ada aturan kalian tidak boleh membawa tip-ek. Kalau salah gimana? Ya sekedar dicoret aja. Jadi tidak ada tip-ek maupun correction pen. Kenapa sih seperti itu? Karena kita menghindari kalian mencoret-coret di meja atau mungkin di dinding gitu ya. Itu kalau misalnya pakai tip-ek atau correction pen biasanya suka dibuat iseng main-main gitu ya. Oke, lanjut.
keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin. Jadi kalau seandainya harus keluar, kalian harus izin dulu. Izinnya sama siapa? Pertama, sama guru yang ada di dalam kelas. Yang kedua, setelah itu kalian izin sama, kalau wali kelasnya ada, ke wali kelasnya ada. Kalau nggak ada, kalian izin sama guru piket. Ya, nanti guru piket itu akan standby setiap hari ada di meja piket. Oke, selanjutnya kalian nggak boleh nongkrong di tepi jalan atau tempat tertentu setelah pulang. Jadi setelah pulang, jangan nongkrong-nongkrong ya. Nggak ada kata nongkrong-nongkrong. Walaupun di sini memang Cikokol ini kawasan pendidikan yang mungkin kalian bakal bertemu banyak teman-teman dari sekolah lain. Jadi, tapi itu tidak ada alasan untuk kalian nongkrong-nongkrong. Oke, selanjutnya. Oke, ini saya skip aja ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, ini yang paling penting juga, kegiatan ibadah. Kita di sini ada ketentuan yang mengatur khusus tentang kegiatan ibadah. Yang pertama adalah kalian wajib sholat zuhur dan asar berjamaah di Masjid Al-Bihar MTSN 1 Kota Tangerang. Jadi laki-laki maupun perempuan wajib mengikuti sholat zuhur dan asar berjamaah. Ya, nanti kalau seandainya tidak muat itu bisa ada diatur pakai ada apa namanya gilirannya gitu ya. Jadi kalian tidak boleh keluar pulang nih sebelum kalian sholat asar. Jadi sholat asar dulu di sekolah ya. Selanjutnya wajib mengikuti sholat Jumat bagi laki-laki. Di sekolah kita insya Allah setiap Jumat akan mengadakan sholat Jumat. Jadi laki-lakinya tidak perlu keluar, tapi cukup sholat di tempat kita ini. Selanjutnya, harus mengikuti tadarus pada awal pelajaran. Jadi tadarus itu selalu dilakukan pada awal pelajaran kecuali hari Senin ya. Kalau Senin itu tidak ada tadarus, tapi kalau Selasa, Rabu, Kamis itu ada. Apalagi kalau Jumat tadarusnya kita bersama-sama di lapangan setelah sholat duha. Oke, ini tadi yang saya bilang. Jadi setiap hari Jumat ada kegiatan sholat duha dan tadarus ya. Yang itu dilaksanakan bersama-sama serentak dari kelas 7 sampai kelas 9. Nanti juga mungkin di sholat duha itu nanti akan ada kegiatan siswa tuh semacam kayak apa ya, kultum ya. Nah, kultum itu nanti akan siswa itu masing-masing kelasnya itu akan ada perwakilannya dan itu diberikan jadwal ya. Wajib bawa Al-Quran karena kita tadarus berarti harus bawa Al-Quran ya. Walaupun udah hafiz apa segala macam tetap Al-Quran dibawa ya. Lanjut, siswa tidak diperkenankan berganti pakaian ketika sholat Jumat. Jadi nih mungkin mau kalian gerah atau apa pakai baju dari pagi gitu mau ganti pas kita sholat Jumat itu tidak boleh. Kenapa tidak? Karena nanti biar kelihatan nih kalau kalian dengan seragam sholat Jumat berjamaah di masjid kan karena mungkin sholat Jumat itu tidak ditutup kemungkinan kalau ada orang luar yang masuk ke sekolah kita gitu ya. Jadi kalian tolong tetap seragamnya hari Jumat itu dipakai walaupun ketika sholat Jumat. Oke, ini untuk seragam hari Senin. Seragamnya ini bisa kalian lihat di foto ya. Seragamnya itu putih, atasnya putih, bawahannya biru. Untuk perempuan rok biru, untuk laki-laki rok biru. Untuk jilbab, yang perempuan hijabnya itu nanti yang dikasih sama sekolah ya. Bukan hijab yang lain, walaupun sama-sama warnanya putih, tapi tidak boleh sembarangan, tapi melainkan harus jilbab yang berlogo MTS. Jadi di belakangnya nanti ada logo. Oke, untuk yang laki-lakinya gunakan dasi ya, lengkap dengan laki-laki maupun perempuan lengkap dengan atributnya ya, seperti ada lokasi ya, terus apa tuh namanya logo MTSN. Untuk yang laki-laki wajib menggunakan sabuk ya, ikat pinggang ya. Oke, ikat pinggang itu nanti semua akan dapat kalian dari sini. Jadi kalau kemarin sudah terdaftar di MTSN 1 Kota Tangerang, insya Allah nanti akan dapat seragamnya lengkap ya. Oke, selanjutnya untuk hari Selasa. Oke, untuk hari Selasa gunakan seragam yang putih hijau. Bawahannya hijau, rok maupun celana. Seragam atasnya yaitu baju putih yang ada bordir hijau. Oh, sama sih, sama-sama putih ya, tapi nanti membedakannya kalau yang Senin bordirnya itu warna biru. Kalau yang Selasa bordirnya warna hijau. Untuk jilbab atau kerudung juga menggunakan
Gimana tadi Mas Bode? Dari awal gimana? Nah, saya keluar itu ya. Duh, kok keluar nih? Oke, saya ulangi ya dari hari Senin. Hari Senin itu seragam yang digunakan adalah putih dan biru. Biru itu bawahannya rok maupun celana. Untuk atasannya baju warna putih dengan bordir biru untuk perempuan. Untuk laki-laki dengan kerah biru. Jadi ada kerah kotak-kotak, nanti warnanya biru. Untuk perempuan gunakan hijab atau kerudung yang dari MTSN. Jadi ada logo MTSN di belakangnya. Tidak boleh menggunakan kerudung lain. Pakai bergo apalagi nggak boleh ya. Jadi harus menggunakan kerudung dari MTSN. Selanjutnya untuk laki-laki wajib menggunakan dasi ya dan ikat pinggang. Ya. Untuk hari Selasa kita lanjut aja. Hari Selasa itu menggunakan sama seperti hari Senin, warna putih atasnya tapi bawahnya menggunakan hijau. Nanti bajunya juga beda. Bajunya walaupun sama-sama warna putih tapi bordirnya warna hijau bagi perempuan. Dan bagi laki-laki kerahnya juga kotak-kotaknya hijau. Dasinya juga hijau, ya. Oke. Lalu untuk jilbab juga sama, jilbab warna hijau dan ada logo MTSN-nya. Oke, untuk hari Rabu di sini kita menggunakan baju pramuka lengkap dengan atributnya ya. Jadi pakai kacu, terus mungkin kaos kaki nanti akan berbeda. Kaos kakinya kalau hari Rabu itu warnanya hitam. Kenapa kita menggunakan baju pramuka? Karena di sekolah ini pramuka itu sifatnya wajib. Ya mungkin semua juga tahu ya kalau kurikulum 2013 untuk pramuka sifatnya wajib. Dan kegiatannya akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan itu digilir ya. Jadi mungkin nanti kelas 7 minggu keberapa, kelas 8 minggu keberapa dan kelas 9 minggu keberapa. Jadi nanti bergilir secara bergilir. Jadi itu suka tidak suka kalian wajib ikut ekskul pramuka. Karena kalau ekskul pramuka nilainya C, maka kalian tidak bisa naik. Jadi minimal harus nilainya B. Lanjut ke hari Kamis. Hari Kamis yang digunakan adalah seragam batik ya. Batik dengan bawahan putih. Jilbabnya juga jilbab MTSN yang ada logonya. Pakai terus kalau laki-laki jangan lupa menggunakan ikat pinggang ya. Lanjut. Hari Jumat. Oke, yang hari Jumat gunakan seragam yang hijau-hijau. Ya, hijaunya ke arah toska sih ya warnanya. Jadi kalau atasannya hijau, celananya tadi sama seperti yang kalian pakai ketika hari Selasa. Begitupun jilbabnya untuk yang perempuan. Jadi baju itu boleh dikeluarkan bagi laki-laki hanya ketika hari Jumat karena bajunya itu baju koko gitu ya. Dan juga jangan lupa pakai peci ya. Nah, oke. Lanjut seragam yang terakhir ini pramuka. Ini apa namanya? Seragamnya itu tergantung kalian belajar olahraga itu hari apa. Jadi hanya dipakai ketika kalian mau olahraga. Jangan pakai dari rumah kecuali memang itu pelajaran jam pertama. Oke, bolehlah dari rumah. Tapi untuk kalau misalnya jam ke-3, ke-4, apalagi mungkin habis istirahat siang, jangan gunakan baju olahraga. Oke. Untuk kelengkapannya tadi yang seperti saya sudah sebutkan ya, sekilas memakai badge lengkap dan identitas madrasah, lalu memakai ikat pinggang, menggunakan pada hari Senin sampai Kamis gunakan baju dimasukkan ke dalam celana ya, seperti tadi yang saya bilang. Oke, setiap jam olahraga pakai baju olahraga dan sepatu olahraga. Boleh misalnya, Miss, saya boleh nggak kalau olahraga bawa sepatu futsal? Boleh ya. Jadi kalau seandainya tidak olahraga, tidak boleh menggunakan sepatu futsal. Karena biasanya sepatu futsal itu warna-warni ya. Tapi kalau kita wajib di sini menggunakan sepatu hitam polos. Atau terdapat tulis putih, tapi nggak boleh banyak-banyak ditulisnya. Kayak sepatu warrior itu boleh. Tapi kalau misalnya sepatu warna-warni, walaupun ada hitamnya itu tidak boleh. Ya, sebisa mungkin hitam polos. Lalu menggunakan celana panjang
di bawah mata kaki ya, jangan ngatung, nggak boleh tuh dipotong-potong, apalagi celananya dibikin pensil gitu ya, nggak boleh. Karena ada ketentuan lingkar bawah celananya wajib minimal itu 17 cm. Untuk kaos kaki, kalau laki-laki warnanya putih sampai betis ya, dan warna hitam ketika berpakaian pramuka. Untuk perempuan warna putih juga boleh juga sampai betis, atau kalaupun memang itu intinya tidak terlihat auratnya aja gitu ya. Misalnya mau lebih panjang lagi juga nggak masalah, yang penting tidak semata kaki karena nanti akan terlihat auratnya. Oke, dan sama warna hitam ketika pakai baju pramuka. Oke, ini yang penting juga ketika pakai jilbab harus pakai ciput biar rambutnya nggak kemana-mana gitu ya. Jangan istilahnya ada jilbab poni gitu, jilbab tapi ada poninya, itu nggak boleh ya. Selanjutnya, tidak boleh juga pakai seragam ukuran ketat. Nggak boleh bajunya dikecil-kecilin. Atau kan memang kalau kalian badannya sudah membesar, silakan beli lagi di koperasi ya. Bajunya jangan dipaksain make gitu ya. Oke, selanjutnya kalau untuk laki-laki itu wajib memakai kaos dalam warna putih ya. Jadi kalau misalkan mau pakai kaos dalam warnanya putih. Jangan warna-warni ya. Bergambar. Apalagi ada gambarnya ya. Bajunya putih, belakangnya pakai baju daleman, belakangnya ada gambarnya gitu. Ntar temennya ketika belajar jadi konsennya ke baju kamu ya, belakang baju kamu. Oke, lanjut. Ini sanksi dan larangan ini banyak sekali ya. Oke, nanti bisa kalian baca sendiri, terutama yang paling penting adalah kalian itu tidak boleh berambut panjang ya, nggak boleh berambut panjang, terus juga tidak boleh bertato, pakai gelang, anting, kalung, cincin, itu tidak boleh bagi laki-laki. Kalau perempuan, kalau pakai perhiasan, ya sekedarnya aja, tidak boleh terlalu berlebihan ya, tidak mengundang kejahatan gitu kan, karena kan kalian nanti sekolah naik angkutan umum segala macam, jangan mengambil resiko gitu ya. Dan terutama perempuan jangan pakai make up ya, terus sok-sokan nih pakai lip gloss atau apa gitu, nggak boleh ya. Atau enggak pakai kuteks gitu ya, dengan kuku yang panjang pakai kuteks, no ya. Kalian sholat di sini, walaupun sekarang kan Miss ada loh kutek yang boleh masuk air wudhu gitu ya, tapi tidak boleh di sekolah ini, tidak boleh menggunakan kuteks. Oke, nanti kalau misalnya sanksi kalian dapat baca sendiri di apa namanya yang kemarin sudah saya berikan ya untuk tata tertibnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang penting juga, kalian tidak boleh membawa sepeda motor atau mobil. Ya, mentang-mentang nih orang tuanya punya motor banyak, punya mobil, motor satu-satu anaknya, mobil juga satu-satu, tapi tidak boleh digunakan ke sekolah. Karena usia kalian pasti belum punya SIM, ya kan? Nanti kalau terjadi apa-apa, pencurian atau mungkin kalian ya nauzubillah min dzalik, kecelakaan atau segala macam, itu pihak sekolah tidak bertanggung jawab karena memang di sini tidak boleh diperkenankan membawa motor atau mobil. Kalau sepeda bagaimana? Sepeda masih boleh ya. Boleh ya, asal boleh ya, boleh sepeda itu boleh ya. Lalu yang selanjutnya, ini penting juga, kalian tidak boleh membawa media yang berunsur pornografi atau porno aksi. Misalnya bawa majalah, gambar-gambar, kartu atau apa yang di dalamnya ada gambar porno gitu ya, atau mungkin ada yang menjurus lah, mungkin yang cowok bawa gambar baju cewek seksi gitu ya, itu tidak boleh ya, karena nanti ketika kalian melakukannya kalian akan ditegur, nanti ada apa namanya, ada ininya sih apa namanya proses penghukumnya, misal kalian mungkin akan diskorsing atau mungkin akan dipanggil orang tuanya, atau mungkin kalau parah banget bakal dikembalikan ke orang tua. Lalu jika tidak ada perubahan, ini masih kita gali lagi nih ya, untuk membawa smartphone. Untuk yang kemarin-kemarin sih memang tidak boleh membawa smartphone, tapi kalau karena sekarang kondisi pandemi gitu ya, emang smartphone sekarang ada jadi kebutuhan yang primer gitu ya, bisa dibilang. Nanti akan kita ini lagi ya, apa namanya, pelajari lagi nih kira-kira ini akan berubah peraturan atau tidak. Ketika luring, kalau daring sih sekarang kita kalau anak ke sekolah bawa handphone ya mungkin sekalian belajar gitu ya, tapi ketika luring, smartphone, smartwatch itu tidak boleh dibawa ke sekolah ya, karena kalau ketahuan membawa sanksinya cukup berat. Kalau 1 kali dibawa maka akan ditahan selama 1 minggu sama wali kelasnya.
dengan perjanjian tertulis. Kalau 2 kali ditahannya selama 1 bulan. Kalau 3 kali akan disita dan tidak dikembalikan sampai kalian lulus ya. Lanjut. 5 menit. Oke, untuk yang lain-lain kalian bisa baca sendiri ya. Pokoknya intinya adalah segala larangan itu pasti ada sanksinya ya. Nanti kalian baca sendiri larangan dan sanksinya. Dan kalau bisa tidak dilakukan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk tahapan sanksi. Kalau sanksi pasti ada tahapannya, nggak tiba-tiba kalian melakukan kesalahan terus langsung diskors, tidak. Yang pertama kalian akan ditegur secara lisan. Yang kedua ditegur secara tertulis, nanti ada berupa perjanjian ya. Oke, lalu yang ketiga ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini nanti biasa ditangani sama BK gitu ya, dan mungkin juga sama orang tuanya. Ketika kalian dipanggil, orang tuanya mendampingi, kalian menandatangani surat pernyataan. Janji kalau tidak akan mengulangi perbuatan kalian lagi. Yang itu disebut dengan SP1 ya. Lalu ada SP2, jadi kalau udah SP1, kalian akan melakukan lagi misalnya pelanggaran yang sama, kalian akan mendapatkan SP2. SP2 ganjarannya apa? Yaitu skorsing alias tidak boleh sekolah ya selama beberapa hari yang ditentukan. Selanjutnya, kalau misalnya udah diskorsing, masih melakukan hal yang sama dengan pelanggaran yang sama, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tua alias SP3 ya, alias dikeluarkan dari sekolah. Lanjut. Oke, ini ada alur penanganan siswa, biar kalian tahu aja nih. Jadi kalau seandainya ditemui masalah gitu ya, mungkin ada pengaduan atau keluhan dari berbagai sumber, nanti akan dipelajari dulu oleh wali kelas. Jika kasusnya ringan, maka siswanya berkonsultasi cukup dengan wali kelas, didampingi dengan guru BK. Setelah itu ada laporan tertulisnya, dan laporan itu akan dikompil alias dikumpulkan di guru BK, nanti dilaporkan ke saya. Nanti saya melaporkan ke kepala madrasah. Untuk kasus yang berat, konsultasi dengan orang tua ya. Jadi kalau tadi yang ringan kan orang tuanya enggak. Kalau sekarang kalau yang berat, kalian akan dipanggil orang tuanya. Setelah itu orang tuanya akan dipanggil untuk menemui siapa? Menemui BK yang diketahui oleh saya, PKM Kesiswaan. Lalu setelah itu kalau seandainya setelah dibina sama BK, itu kalian ada perubahan, maka masuk ke dalam konferensi kasus. Ya, konferensi kasus, jadi kalau ada perubahan, kalian nanti lapor dari guru BK melaporkan, oh ini anaknya kayaknya sudah ada perubahan gitu ya. Nah kalau ada perubahan, kalian langsung guru BK-nya membuat laporan dan itu kasusnya selesai, dianggap selesai. Tapi kalau tidak dari bimbingan dari BK, tapi kalian tidak ada perubahan, tidak juga membaik, maka akan dibina kembali, gitu ya, dibina lagi sama guru BK-nya, nggak bosan-bosan deh, sekali 2 kali. Kalau seandainya kalian tidak berubah juga, maka guru BK didampingi oleh saya ke PKM Kesiswaan akan konsultasi dengan kepala madrasah. Nah, kalau kira-kira nanti keputusan kepala madrasah seperti apa, kalau memang kasusnya berat, maka paling akhir biasanya finalnya adalah dikembalikan ke orang tua. Oke, selanjutnya. Oke, untuk ekstrakurikuler ada yang wajib adalah pramuka. Yang kedua, ketika kalian sudah ikut pramuka, kalian boleh ikut ekskul yang lain ya. Nanti ekskul yang lainnya nanti mungkin hari ketiga akan dibawakan sama Pak Dimas untuk demo-demo ekskulnya. Nanti kalian boleh pilih kalian mau ikut ekskul yang mana ya. Tapi kalau pramuka itu adalah ekskul wajib ya. Kalau untuk ekskul yang lain, mungkin saya sebutkan ada misalnya Paskibra ya, PMR, atau mungkin TOM, KIR, dan segala macamnya ya. Kalian boleh mengikuti maksimal itu 2 aja kalau yang pilihan ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Lanjut, ekstrakurikuler itu ada jadwalnya. Jadi nanti tergantung pembina ekstrakurikulernya memberikan jadwalnya itu kapan dan kalian harus mengikuti. Nah, oke. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler boleh dilakukan selain hari yang dijadwalkan. Misalnya ada lomba, boleh nih. Misalnya kalian kalau misalnya paskib, misalnya latihannya biasanya hari Senin. Ketika ada lomba, kalian boleh melakukan latihan di hari yang lain hanya untuk persiapan lomba itu aja ya, dengan seizin dan pendampingan dari pembinanya. Nanti setiap ekskul punya pembina, dan batas akhirnya ketika kalian melakukan kegiatan itu di sekolah yaitu pukul 17.30. Jadi setelah itu sekolah harus steril dan kalian harus pulang ke rumah. Selesai atau tidak selesai ya. Oke, lanjut.
Oke, sudah. Saya rasa sudah. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian. Hmm? Oh, kalau nggak ikut Oh ekskul gitu. katanya. Ada pertanyaan, ada yang nggak ikut ekskul gimana? Yang penting kalian ikut pramuka. Pramuka itu wajib ya. Itu harus, nggak boleh mau suka nggak suka, nggak mau nggak mau tuh harus wajib ikut. Itu karena pramuka itu nanti latihannya serentak kelas 7 berarti ada 300 berapa orang, 340-an orang itu dalam satu waktu gitu ya. Dan kalau seandainya tidak ikut itu tidak boleh kalau pramuka yang wajib. Untuk ekskul pilihan sebaiknya diikuti karena itu adalah untuk ya pengembangan diri kamu. Siapa tahu aja kamu ada potensi lain yang nanti kalau di ekskul itu bisa dikembangkan dan bisa jadi nilai tambah buat kamu gitu ya. Dan yang kedua bisa tambah pengalaman. Mungkin nanti kalian akan mengikuti lomba-lomba apa segala macam, ada pengalaman. Nanti sertifikatnya itu kalau kalian menang bisa kalian apa namanya buat nanti daftar SMA itu bisa. Nanti kan pakai jalur prestasi misalnya seperti itu. Dan untuk nambah teman juga gitu ya, karena kan kalau seandainya ekskul itu kemungkinan besar akan bertemu dengan teman dari kelas lain gitu, jadi mainnya nggak sama teman sekelasnya aja gitu. Apa sih sebaiknya sih diikutin gitu aja. Ada lagi Pak Dimas? Sudah, Miss Fani? Oke, Wah, sudah. Terima kasih. sepertinya panjang ya tata tertib yang sudah dijelaskan oleh Miss Fani. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi pertanyaannya, apa lagi, Pak Dimas? Oh, bulu tangkis ya. Belum. Oke, untuk olahraga itu ada ekskul. Sementara ini sih baru ada apa namanya futsal dan basket gitu ya. Untuk yang ekskul olahraga yang lain belum ya. Kalau bulu tangkis nanti jangan khawatir, itu akan ada apa namanya setiap mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali nanti kalian akan ada kayak semacam pengambilan nilai. Nah, pengambilan nilai itu akan dilakukan sama guru olahraga. Jadi ada 2 pilihannya, kalian boleh ikut renang atau bulu tangkis. Gitu. Ada lagi Pak Dimas? Udah. Oke. Oke. Waduh, sepertinya ya pada ketakutan semuanya nih, ngeliat tata tertib. Nah, kayaknya sih udah, kalau yang sudah biasa disiplin ya, hidup di rumah, ya kan, di sekolahnya SD, Ibu rasa sih tidak akan ketakutan ya untuk menghadapi tata tertib baru yang ada di MTSN 1 Kota Tangerang ya. Kalau misalnya kalian melanggar, kan dari tadi kalian mendengar tuh ya, akan dipanggil sama guru BK, ya kan? Absensi berapa kali dipanggil oleh guru BK dan wali kelas ya. Sebelumnya perkenalkan juga, guru BK untuk kelas 7-nya Ibu sendiri. Jadi kalian nggak perlu takut untuk konseling atau konsultasi apapun sama Ibu mengenai tata tertib, mengenai kesulitan kalian di rumah, kalian bisa konsultasikan. Ke Ibu Miss Fani juga bisa semuanya, atau mungkin wali kelas nanti akan diinformasikan untuk lebih jelasnya pasti, karena sekarang kan kita informasinya secara menyeluruh, singkat. Untuk lebih jelasnya, untuk KBM yang dijelaskan semuanya, untuk tata tertib akan dijelaskan oleh wali kelasnya nanti masing-masing. Ya. Oke, untuk pembagian kelas nanti kita akan share di grup yang masih tadi yang banyak itu ya, yang kumpulan bareng-bareng itu, grup Matsama itu nanti hari terakhir ya setelah kita selesai, kita akan saya akan share pembagian kelasnya. Nanti setelah itu dari pembagian kelas itu akan kalian diundang, kalian silakan untuk join ya ke grup kelas masing-masing, nanti ada undangannya. Jadi kalian masuk sesuai dengan dapatnya kelas apa. Seperti itu. Oke, jadi sabar ya untuk menunggu kelasnya ya, nggak usah sampai japri wali kelas, japri Pak Dimas atau Miss Fani. Nanti akan ada waktunya di hari terakhir Matsama, insya Allah akan di-share informasi lebih lengkapnya. Oke, ya mungkin sekian materi yang ketiga yang disampaikan oleh Miss Fani. Terima kasih banyak Miss Fani atas waktunya. Dan selanjutnya anak-anak jangan live dulu, akan ada informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah hampir selesai ya. Dari tadi kalian awal sudah mengikuti pembukaan dan mendapatkan materi tentang sejarah madrasah ya dari Kepala Madrasah MTS N 1 Kota Tangerang, yaitu Dr. Andes Haji Safarudin. Kemudian yang kedua tadi kalian mendapat materi tentang kurikulum dan pembelajaran ya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Kosasi selaku pemimpin PKM kurikulum. Kemudian yang terakhir kalian tadi sudah mendapat materi dari PKM kesiswaan ya mengenai tata tertib, kemudian pakaian, sampai tadi menyampaikan informasi ekstrakurikuler. Mudah-mudahan semua informasi yang sudah disampaikan dari awal sampai tadi akhir ya bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami sehingga nantinya ketika kalian sudah diperbolehkan untuk tatap muka ya di MTS 1 Kota Tangerang, kalian sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Sekali lagi, untuk sementara kegiatan pembelajaran kita adalah masih daring ya, masih daring dari rumah. Jadi kalian tadi sudah disampaikan menggunakan e-learning madrasah, nanti akan diberikan. Ya, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Ya, selesai kita kegiatan hari ini. Besok kita kembali lagi, kita bergabung lagi dengan materi tentang moderasi beragama dan anti diskriminasi. Ya, besok 2 materi. Sepertinya tidak sampai jam 10:30 ya. Mungkin sampai jam 10 ya atau bisa juga lebih cepat lagi. Yang penting kalian besok hadir tepat waktu ya, siap mengikuti seperti sekarang nih dan mohon jangan ada yang tidur. Tadi sekilas ya Bapak lihat ternyata ada yang tidur. Itu tolong besok jangan sampai tidur lagi. Oke ya. Bapak akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Luar biasa semangatnya. Ya luar biasa tadi belum mulai banyak yang tanya ya Pak mana linknya, Pak mana linknya. Ya intinya kalian semangatnya sangat luar biasa. Bapak apresiasi dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Silakan live. Oke, terima kasih.